Masih di bab sholatul jamaah wal imamah, bab sholat jamaah dan imamah. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu an, dari Anas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rassu sufufakum." Aturlah saf-saf kamu, barisan-barisan salat kamu, wa qaribu bainaha, dan dekatkanlah di antaranya, wa hadu bil anaqi, dan datakanlah di antara leher-leher. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa Sahahu Abu Hibban. Nah, ini termasuk salah satu aturan tentang sholat jamaah mengenai barisan. Ditulis. Mengenai barisan sholat. Kita dapat berita, hari ini aku baru terbaca, bahwa MUI Pusat, Kiai Khalil, melalui Kiai Khalil, bahwa umat Islam di Indonesia dihimbau untuk mulai merapatkan saf-saf dalam sholat. Dengan ketentuan tentunya, tetap pakai masker, dan daerah-daerah yang tergolong suspeknya sudah mulai turun. Palembang termasuk sudah aman nih, guyur. Alhamdulillah. Alasannya apa diantaranya? Aku baca di headline tadi. Konser boleh sekarang. Jadi pemerintah sudah mulai buka konser. Kita cek beritanya, jangan sampai hoax nih. Kagak jadi hoax jadi gawe. Ada nian. Tapi kita perlu juga. Coba aku cek. Iya, di Republika Co.id. Ya. Kemudian di TV One Newscom. Ini ada kalau sudah beritanya tentang dari MUI Pusat menghimbau untuk boleh mulai merapatkan shaf. Sebab ada beberapa kasus masjid-masjid yang kutemui waktu sholat, sudah dihimbau, sudah diberikan penjelasan tentang shaf. Masih tidak galak nerima, alasan apa? Karena belum ada pemerintah, sinyal dari pemerintah untuk merapatkan shaf. Tapi tidak tahu ada hoax benar apa tidak. Dulu pernah ada yang imam nyuruh ngerapatkan shaf, dibawa uang. Mungkin waktu pandemi lagi hangat-hangatnya itu kan. Entah hoax apa tidak berita itu. Kalau memang ada nian, kelewatan itu namanya. Nah, jadi kasus ini sudah lawang pemerintah baik membolehkan konser, sudah boleh. Ngapa shaf sholat masih direnggang-renggangkan? Sebenarnya tidak ketik masalah itu tuh. Apalagi wilayah-wilayah kita ini yang notabene insya Allah alhamdulillah tidak katik kasus itu. Tetap kita dari awal merapatkan shaf. Ada beberapa masjid sampai sekarang, bahkan di beberapa masjid yang ada perusahaan, di perusahaan dia takut katanya di bawah perusahaan, takut kena tegur. Ini mana kita nih shaf model main. Nah, sudah alhamdulillah sudah ada lampu kuning dari ulama-ulama kita yang tentunya kagak ada afiliasinya dengan pemerintah juga. Nah, insya Allah tetap yang melalui siaran ini juga, masjid-masjid yang masih merenggangkan shaf, mulailah merapatkan shaf. Karena ini aturannya dari Nabi. Aturannya dari Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni sholli, kata Nabi. Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Nabi itu salatnya berjamaah. Nabi SAW itu salat berjamaah pakai aturan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Mana salat berjamaahnya Nabi? Ya. Nanti antaranya hadis yang kita bahas malam ini. Kata Nabi dari Anas, Nabi SAW bersama, "Rassu sufufakum." Aturlah sop-sop kamu, barisan kamu, dekatkan, wa qaribu, dekatkan bainaha, di antaranya. Jangan renggang, maksudnya dekatkan. Wa hadu bil anaq, ratakan di antara leher. Lurus. Bahkan ada riwayat lain, Rasulullah itu kalau meluruskan shaf bagaikan meluruskan anak panah. Ya. Merapatkan shaf, dirapatkan. Banyak hadis yang menjelaskan ini. Ada hadis lagi dari
Diriwayatkan oleh Abu Daud, aqimus sufufa, kata Rasulullah. Luruskan sop-sop kamu, barisan-barisan salat kamu, hadu bainal manakibi. Sejajarkan di antara pundak-pundak. Sejajarkan. Jangan mengko-mengko. Wasuddul khalal. Wasuddul khalala. Tutuplah celah-celah. Arti tutup celah-celah, kalau sopnya itu renggang-renggang ada celah ya. Artinya ada celah. Wala tadaru furujati syayatin. Dan janganlah kamu membiarkan celah-celah yang ada di situ syaitan bakal masuk. Celah-celah syaitan namanya. Maka orang-orang yang merenggangkan sop berarti membuka celah-celah syaitan untuk masuk ke sana. Karena syaitan itu paling nian getolnya nak ganggu orang sholat. Bahwa syaitan itu ketika azan dikumandangkan dia berlari terbirit-birit. Mencari tempat untuk berlari sejauh-jauhnya. Tapi ketika sudah iqamah dibacakan, maka syaitan kembali ke tempat-tempat sholat. Dia akan menembuskan ke orang-orang yang sholat itu was-was, ya, keraguan-raguan, ingatan kepada hal-hal yang di luar yang boleh diingat di waktu sholat. Ya. Di semayang ingat dompet. Lagi semayang ingat game. Lagi semayang ingat apa? Ingat si dia. Iya. Si dia. Si dia nyenang kaki tidak ngabis duit bae. Nantilah. Ya. Jadi jangan buka celah-celah syaitan itu. Wa man shalla shaffan wasalahullah. Siapa yang menyambung shaf maka Allah akan sambung. Maksudnya di antara mereka itu Allah sambungkan hatinya. Wa man qata'a shaffan qata'ahullah. Siapa yang memutuskan shaf maka diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya diputuskan oleh Allah, tidak menyatu. Enggak kita baca imam mana? Sawu sufufakum fa inna taswiyatas saffi. Itu dalam riwayat Bukhari Muslim. Fa inna taswiyatas saffi min tamamis shalah. Luruskan barisan-barisan shaf kamu karena sesungguhnya meluruskan shaf itu adalah kesempurnaan daripada salat. Fi riwayatin li Bukhari, tapi dalam riwayat yang lain dari Bukhari, fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Nah, itu redaksi beda-beda redaksi, tapi maksud sama. Jadi kalau di itu kalau sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min fa inna taswiyatas saffi bin tamamis shalah, itu riwayat Bukhari Muslim. Tapi riwayat dari Bukhari, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Nah, redaksinya beda tapi maknanya sama. Jelas itu, jangan imam subuh. Sawu. Apa dia sawu. Terus bingung pula, galak banyak jampian pula semayang. Udah kedengeran. Apa dia dibaca? Assalamualaikum istaqimu. Apa dia? Banyak baca, dari yang istighfar 3 kali astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Sembahyang kan. Malang sambung alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Allahumma antas salam. Itu sudah sembahyang, bukan sebelum sembahyang. Tapi tidak apa-apa karena belum sholat. Cuma tidak dicontohkan oleh Nabi itu. Banyak baca. Tidak apa-apa lah. Kalau ulama-ulama aja Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin, itu doa-doa. Dan ini tidak katik ngaruh karena itu di luar waktu sholat. Cuma agak ini Pak ya. Agak rancu lah. Sebelum sembahyang tuh banyak yang bacaan tuh semuanya. Nah ini sufufakum fa inna tasbiyatas sufufi min tasbiyatas saffi min tamamis shalah. Saffi min tamamis shalah itu redaksi yang pertama. Yang kedua, fa inna tasbiyatas sufufi min iqamatis shalah. Boleh sama-sama dipakai.
Jadi ini dalil merapatkan dan meluruskan shaf. Jadi jangan ada celah-celah. Maka rusaknya semua yang jemaah kita tuh. Ya. Ada pakai sejadah, jarang-jarang semeter pula semayang. Masjid kecil. Ya. Masjid kecil. Jarak-jarak pula, jemaah ini banyak. Ujungnya yang depan baik. 5 barisan ke depan tuh jarang-jarang. Yang di belakang masih ngepol juga. Aku pernah ada masjid. Ada sebut baik, tidak usah disebut masjidnya. Inisialnya masjid PLTU. Iya. Khutbah Jumat. Masjid itu lumayan besar. Jemaahnya banyak tapi. Apalagi masjid di Yanzikon kan lah dibongkar kan. Karena dibuat apa dari PTWA ya. Jadi jemaah itu balik ke sana kalau. Dari mimbar tuh kelihatan. Jemaah ini berjubel. Untuk shop 1, 2, 3 berapa. Itu memang dia jago jarak. Tapi di belakang itu sudah jubel-jubel. Kenapa tanggung belakang boleh jubel-jubel depan tidak? Jadi kalau ada yang ngomong masjid-masjid ngomong belum ada sinyal dari pemerintah, ini sudah ada. Ya. Lewat majelis ini, lewat siaran ini, masjid-masjid shopnya rapat kelah. Shopnya lurus kelah. Ini aturan Nabi, bukan aturan manusia. Meskipun ada kriteria-kriteria yang sehubungan dengan penanganan COVID-19. Oke lah, itu tidak masalah. Kalau pakai masker ya tidak masalah. Cuci tangan pasti cuci tangan gitu. Nah kalau dalam shop sesuai dengan imbauan dari MUI, kalau pemerintah sudah berani membuat aturan boleh konser, ya, artinya shop kita jangan lagi kalah dengan konser. Kita ngerapatkan shop sama-sama. Nah ada beberapa pendapat dari ulama tentang merapatkan shop dan meluruskan shop ini. Ada yang berpendapat bahwa merapatkan shop itu ada yang disebut dengan ilzak atau ilsak. Benar-benar nempel. Maksud benar-benar nempel itu ada beberapa ulama. Dan ini dipakai oleh kawan-kawan kita sebagian. Sampai dia merapatkan nian, mata kaki. Nempel nian. Contoh, coba juga. Coba, itu siapa? Ini siapa? Si Ralpi. Terus. Nah, ada yang ilzak itu, merapat ke nian sampai ini mata kaki rapat nian. Nah, ini. Kalau di ini kan rapat ketemu bahu. Ya, jangan disalahi, betul pendapat mereka itu, terima bagus. Tapi dalam pendapat yang lain dari ulama bahwa maksudnya itu rapat itu jangan ada celah baik, boleh mah ini. Boleh main ini, maksudnya jangan ada celah. Tapi sebagian merapatkan ilzak seperti ini. Ada yang rese, ada yang nak mijak kaki. Nah misalnya kau nak mijak kaki aku, misal. Kau ngeser lagi. Ngeser singgonya, ngeser. Dah sudah. Singgo terbesak kakinya. Nah, misalnya kau ngeser kan, kau ngeser. Aku nak mijak, kau ngeser. Nah, ngeser lagi, lanjut. Nah, laju kan ya tempat ini semayang. Nah, ini biarlah silakan. Silakan yang mau dapat itu monggo dak apa. Tapi kalau risi yang jelas apa? Jangan ada celah bae. Maka pendapat ulama jangan ada celah katanya. Jadi tidak mesti nak ilzak atau ilsak tadi benar-benar nempel. Nah, kalau memang pacaknya nempel mah itu. Ya. Kalau lagi rame di Masjid Nabawi, Masjid Haram itu, Masjid Nabawi, Masjid Haram itu bukan ilzak lagi, bukan nempel lagi, hampir bertimpuan. Terkecil badan semayang. Kita lah duduk, dia nak duduk, kata lagi selalu duduk dia di situ. Terkecil semayang. Nian benar ini. Ya, nah itulah Arab tiga karena jemaahnya banyak. Nah, yang termasuk mewajibkan. Aku ada pendapat ulama yang mewajibkan bahwa shop itu wajib. Di antaranya Ibnu Hazm, termasuk Imam Bukhari. Imam Bukhari, Ibnu Taimiyah dan Imam Asy-Syaukani. Mereka-mereka ini berpendapat bahwa merapatkan shop itu bagian dari yang wajib. Sebagian ulama mengatakan sunnah.
Ya. Ya, jangan mentang-mentang sunnah lagi boleh-boleh baik gitu. Ya. Balik ke hadis tadi. Wala tadaru furujati syayatin. Jangan kamu membiarkan ada celah-celah syaitan. Nah, ini jadi acuan kita. Meskipun pendapat ulama sebahagian mengatakan sunnah, tapi jangan sampai kita buat celah-celah tadi syaitan yang masuk di dalamnya. Ya. Kita tidak kata celah ada syaitan baik lagi masih ada khusyuk semayang. Lah rapat model tadi masih teringat. Ada yang teringat, ada yang kesal. No, alang rapat nggak mijak ya, bijak-bijak sehingga kesal dah khusyuk. Apalagi ada celah. Nah, jadi acuan kita bahwa ini sunnah Nabi, walaupun sunnah hukumnya, tetap kita rapat dan luruskan safnya. La tadaru furujati syayatin. Jangan kamu biarkan celah-celah syaitan itu. Kan kata Nabi, wa man shalla saffan salahullah, siapa yang menyambung shaf, maka Allah sambungkan. Wa man qata'a saffan qata'ahullah, siapa yang menutup shaf, maka siapa yang memutuskan shaf, maka Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan. Bahkan dalam shaf itu kalau ada yang sikok yang kita batal, boleh kita menutupi, bergeser. Atau yang di belakang maju. Yang di belakang maju. Dengan syarat-syarat tertentu. Nah, dengan syarat dan ketentuan maksudnya. Coba. 1, 2, 3 maju. Ya, 1, 2, 3. Ya. Sama kau. Masuk TV ber. Maju. Maju kau. Kau Nanda deh. Nanda di belakang. Misalnya ini shopnya lah penuh. Belakang berdua sama Ewer. Ewer, sawah lu. Maju. Nah, misalnya ini lah penuh galau Taruh lain ini, bayangkan ini penuh galau. Nah, Siralfi takkan tui. Berlari kau mundur atau maju cari tempat yang hilang misalnya kau. Misalnya, aku di sini misalnya. Ya. Nah, sebaiknya yang belakang maju. Jangan main ini, Wer. Mayangnya. Maju, Wer. Nah, ingat majunya bukan gerakan 3 kali berturut-turut. Ya, ini yang belum dengar. Kalau dulu yang pernah sudah dengar. Jangan berturut-turut. Oh, no. Nah, itu 3 kali berturut-turut. Batal. Ya, sejauh-jauhnya kalau ada jeda. 2. Batal semayang. Jangan oleh. Nah, maju belakang. Atau kalau belakang tidak maju, misalnya tidak ngerti. Kita bergeser. Ke kanan, ke kiri, lihat situasi. Bergesernya itu pun pakai caro. Boleh? Ya, tapi jeda. Jangan 3 kali turut. Misalnya. Itu batal semayang. Atau ini. Ya, enggak yang ini kan geser. Iya. Ya batal. Artinya kalau pacak tarik sekali bisa, kalau bisa sekali. Nah, ini namanya menutup celah. Ya. Jadi jangan dibiarkan ompong sampai sudah semayang. Ya. Cuman yang di belakang ini tidak ngerti. Ya. Jangan dia kaget, ada yang jauh-jauh di ujung situ. Di sini. Ini dah kalah, dia maju. Iya. Nah, ini namanya aturan dalam sholat. Saking kita, kata ulama, bahwa jangan ada celah. Ya. Dalilnya mana? Tadi. Jangan kamu biarkan celah-celah di antaranya yang bisa syaitan masuk di situ. Paham? Terima kasih. Agak honornya Mbak Jerudi. Darah ya. 2000 ya. Nah, dari pendapat ulama-ulama yang mewajibkan ini, mana dalilnya lagi? Nah, ini lagi dalil pula.
la tusawwunna sufufakum. Hendaklah luruskan sop-sop kamu. Aw la yakhalafinnallahu baina wujuhikum, atau Allah akan memperselisihkan di antara wajah-wajah kamu. Jadi sebagian ulama yang mendapat ini termasuk Imam Bukhari, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah dan Syekh Asy-Syaukani, dia mengatakan wajib hukumnya dengan dalil tadi. Sunna sufufakum la yakhalifanna Allahu baina wujuhikum. Hendaklah luruskan antara sop-sop kamu, janganlah berselisih, jangan sampai membuat sop-sop itu renggang atau berselisih di antara sop. La yakhalifanna Allah baina wujuhikum. Nanti Allah Subhanahu wa taala nanti akan membuat berselisih di antara wajah-wajah kamu. Jadi termasuk inilah hikmahnya bahwa aturan sop itu. Dulu orang-orang di luar Islam menyaksikan sop-sop itu sampai tertarik. Bahkan ada yang sampai masuk Islam, penasaran kok Islam itu hebat luar biasa. Dengan satu kalimat, sawu, jangan salah lagi. Sawu. Kemudian istau lis-shalah, ini kata istau dis-shalah, sawu sufufakum, dengan kalimat sawu sufufakum. Fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Dengan satu kalimat ini saja itu luar biasa umat Islam ketika sholat berjamaah tanpa dikomando langsung gerak-gerak, rapi. Kalau mariskan tubuh, kalau bariskan. Apalagi mariskan budak upacara. Ya, jantung naik ke pucuk kepala. Lah diluruskan makin melengkok. Uji uang, kalau lurus kepalanya jangan ke jinggokan yang depan. Luruskan belakang, masih nengok. Nah, lurus. Itu aturannya tidak doa ini apa? Tidak ada spontan. Ini hebatnya umat Islam. Sampai orang-orang kafir takjub dia. Melihat ketika umat Islam dalam sholat berjamaah dengan kalimat sufufakum itu langsung langsung masuk. Kalau dilihat dari pojok waktu sujud, lihatlah rapinya luar biasa. Waktu musim haji sebelum corona itu coba jingok kamu. Waktu sholat melingkar itu luar biasa, indahnya luar biasa. Bahkan yang baru datang langsung ambil sop. Tidak ada sop. Ini yang membuat kehebatan persatuan umat Islam. Maka makna yang terkandung dalam sholat berjamaah juga itu makna terkandung tentang persatuan umat Islam. Menyatukan hati-hati umat Islam. Bersatu karena Allah, datang karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Nyatu hati orang-orang Islam. Karena yang dihadapi menyembah kepada Allah. Lillahi, karena Allah. Selesai pun karena Allah. Diatur oleh Allah. Datangnya waktu aturan Allah, kembali kepada aturan Allah. Lain kumpulan-kumpulan orang sekarang. Ada orang tuh berkumpul organisasi. Kadang-kadang badannya bertemu, dekat, separaan. Tapi hatinya berjauhan. Bahkan hatinya saling iri, saling dengki, saling asut. Kadang-kadang ada kepengen saling jatuh-menjatuhkan. Partai, itulah partai politik. Pecah nyatu dia. Cuma di antara mereka yang saling bisa menjatuhkan di antara mereka. Ya. Kenapa? Ya kepengen naik kalau. Siapa yang tidak kepengen? Kepala naik, lapang anak muda. Gaji besar. Sekian dapat sekian. Lumayan. Nah itu bertemu bukan karena Allah, berpisah karena Allah. Tapi hikmah dalam sholat berjemaah, berkumpul karena Allah, maka spontan. Ingatlah kalau nyatu hati kita di antara kita nih. Cak kamu nih Ben, duduk nah. Hati-hati kamu nyatu. Tidak usah dikomandoi lagi. Ada hal-hal yang memang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah. Dalam hal kebaikan. Tidak usah dikomando lagi. Langsung nyatu. Apa yang harus dikerjakan langsung tahu. Termasuk dalam sholat berjemaah. Apa yang harus dikerjakan oleh orang-orang yang sholat berjemaah. Mereka datang harus masuk shop. Ada shop-shop yang celah-celah kosong harus diisi. Mereka harus meluruskan shop sampai seperti lurusnya alat panah. Ini hikmahnya tergantung dalam sholat berjemaah. Jadi ini termasuk aturan bagaimana sebaiknya kita dalam sholat berjemaah melalui hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an, Rasul sufufakum, aturlah shop-shop kamu, wa qaribu bainaha, dekatkan di antaranya, wa hadzu bil aqnaq, katakan sampai lurusnya leher-leher itu,
Ini menjadi dalil tentang aturan sholat berjamaah. Paham? Jadi itu nanya. Ada pertanyaan enggak lewat itu? Baik, kalau tidak ketik cukup rasanya, insyaallah manfaat. Ya. Yang sudah tahu diamalkan yang penting. Jangan tekak bantah. Tekak bantah itu mana? Lah jelas tahu masih. Kemarin aku bahas tentang wirid la ilaha illallah wa la syarikalah 10 kan hadisnya kan. Ini nganyang sih kok lagi jadilah. Ujiku salah hitung kali, 9. Besok masih 9. Apalah gue yang kacik cuman sikut itu berapa detik jaraknya. Gancang gitu ya. Jadi jangan sampai kita nih tekak. Ya, banyak kita nih kadang-kadang sholat berjamaah itu masa bodoh. Kendala yang penting semayang. Damai itu ibadah itu damai itu. Semakin lama semakin membaik. Semakin lama semakin berkembang menjadi lebih baik. Jangan main-main. Kalau tahu hukumnya sudah dijajarkan oleh ulama-ulama kita, ya turutlah. Karena kita dewe awam. Maaf, gitulah awam, kita masih nak tekak bantah, lah jelas tahu masih tidak ngawi. Itu termasuk wong-wong yang tidak mau menyempurnakan sholatnya. Tidak mau menyempurnakan sholat, yang penting dia sholat. InsyaAllah kita perbaiki sholat. Allahu a'lam. Baik, kita akhiri minta sekali lagi Fatihah dengan berkah majelis ini, berkah bacaan ayat Quran kita, bacaan dan doa kita, semoga ponakan kami yang dalam perawatan di Jakarta bernama Bilqis Zakia Aulia Zakia diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasil MRI-nya tuh insyaallah negatif kalau ya, penyakit itu hilang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisihhati wal afiyati wassalamu ala hadin wa kulli salihah wa ila hadratin nabi al-mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikna umriyat musta'an suratul mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma adina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrim takunna bilna bil afiyati wal rahimin. Allahumma rizqna ilman nafi'an wa amalan maqbulan wa rizqan wasi'an. Allahumma nas'aluka bi barakati hadzal majlis wa barakati ayatul Quran an taj'ala sihhatan wa afiyatan wa salaman khususan Ananda Bilqis Zakia Aulia binti Didi Azwari. Allahumma tawwil umurahu, Allahumma tawwil umraha wa sahih jasadaha wa nawwil qalbaha wa thabbit imanaha wa subhanahu halan tabarakah wasi'a wa ila al-khairi qarribaha wa anshri abaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina wa minna yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى
Tawang dia subhanakallah wa ta'ala biha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Qurratul majlis wa